dari Nabi Nuh dengan syarat, kamu harus menjadi mata-mata kaum Bani Rasib. Allah menurunkan hujan dari langit dan bumi pun mengeluarkan air dari segala celahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, terima kasih yang sudah klik video ketiga aku. Gimana kabarnya hari ini semua teman-teman? Semoga teman-teman yang tonton tayangan ini selalu diberikan kesehatan, dilancarkan urusannya, dibukakan pintu rezeki yang sebesar-besarnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman, hari ini aku semangat banget karena aku habis dapat asupan afirmasi positif dari teman-teman terdekat aku. Mereka semua ngedukung aku, dan juga aku nggak lupa berterima kasih kepada teman-teman subscriber aku yang sudah dukung aku sampai di video ketiga aku. Semoga teman-teman selalu ngedukung karya-karya aku, konten-konten aku. Semoga kedepannya aku bisa lebih baik lagi dalam mengisahkan, dalam menceritakan kisah-kisah para nabi dan rasul, kejadian dan juga kisah-kisah islami. Semoga juga kedepannya aku yang bercerita dan teman-teman yang mendengarkan semakin memperkokoh dan memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, sekian pembukaan kita kali ini. Kali ini aku akan menceritakan kisah Nabi Nuh yang ceritanya agak cukup panjang dan kompleks, karena Nabi Nuh ini nggak cuman ditentang sama para umatnya, tapi juga istri dan anak tercintanya. Sampai berlama-lama kita masuk ke kisah Nabi Nuh alaihissalam. Kisah Nabi Nuh ini mengajarkan kita arti sebuah kesabaran serta keyakinan akan ajaran Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, menyembahnya dan menjauhi segala larangannya. Nabi Nuh ini diutus pada masa kekosongan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Nuh diutus untuk menyerukan ajaran tauhid pada Bani Rasib yang saat itu hidup dalam kesesatan karena menyembah berhala. Ajaran tauhid ini adalah keyakinan bahwa Allah itu Esa, bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan yang menciptakan, memelihara, dan menentukan atau mentakdirkan semua yang ada di alam ini. Tauhid juga merupakan dasar agama Islam dan menjadi konsep penting dalam akidah. Dalam kisah Nabi Nuh ini diperintahkan oleh Allah untuk membuat bahtera yang besar untuk menyelamatkan dirinya dan juga umatnya dan binatang-binatang dari banjir bandang. Ini azab bagi orang-orang yang ingkar terhadap ajarannya. Nabi Nuh juga menjadi bapak peradaban dunia kedua karena dari keturunannya lah terjadi penyebaran umat manusia selepas banjir bandang itu. Nabi Nuh merupakan keturunan ke-9 dari Nabi Adam alaihissalam. Urutannya adalah Nabi Nuh bin Lamik bin Mayutsla bin Idris bin Yarid bin Mahlail bin Kinan bin Anusi bin Syid bin Nabi Adam alaihissalam. Nabi Nuh ini diriwayatkan lahir di Mesopotamia dan diutus untuk Bani Rasib. Awalnya Bani Rasib ini merupakan penduduk yang bertakwa dan selalu beribadah kepada Allah. Mereka adalah orang-orang soleh yang taat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya bahkan ada 5 orang laki-laki yang terkenal akan kesolehannya. Disebutkan kelima laki-laki tersebut bernama Wat, Suwa, Yakut, Yaud, dan Nasar. Nah, jadi 5 orang tersebut itu kan termasuk orang yang soleh dan juga dihormati. Ketika kelima orang ini meninggal dunia, terjadilah perubahan yang sangat drastis pada penduduk. Jadi dikisahkan pada saat kelima pemuda ini meninggal, Bani Rasib itu berziarah ke makam kelima pemuda tadi ini. Bani Rasib ini sangat sedih dan terpukul di depan makam kelima pemuda soleh ini. Lalu setan datang menjelma menjadi manusia dan berkata kepada Bani Rasib, "Hai Bani Rasib, maukah engkau aku buatkan patung untuk ditaruh di tempat ibadah kalian untuk mengenang kelima pemuda soleh ini, sehingga nantinya pemuda soleh ini juga akan ikut beribadah bersama kalian." Itu tuh kata para setan. Kata para setan gitu tuh, kata si setan yang menjelma manusia itu. Kata Bani Rasib, oke. Nah, setelah patung dibuat ditaruh di tempat ibadahan Bani Rasib, kemudian setan datang lagi dan berkata, "Hai Bani Rasib, gimana kalau aku buatkan patung yang lebih kecil untuk ditaruh di rumah kalian, supaya ketika kalian beribadah di rumah, kalian juga beribadah bersama kelima orang soleh ini. Jadi kalau misalnya kalian gak bisa keluar rumah, ya kalian bisa beribadah di rumah bersama mereka." Gitu
Terus kata Bani Rasib, oke, kan tadinya untuk menghormati, untuk mengenang kelima orang soleh ini kan. Masuk dah tuh perangkap setan ya kan. Patung-patung kecil dibuat, ditaruh di rumah masing-masing para penduduk Bani Rasib. Namun lama-kelamaan patung itu yang tadinya untuk mengenang dan untuk menghormati diubah oleh generasi selanjutnya menjadi Tuhan mereka. Dan Bani Rasib pun yang terdahulu penduduk yang soleh dan soleha dan bertakwa kan sudah pada meninggal. Nah keturunan inilah yang menyembah kelima berhala itu. Seperti itu ya teman-teman. Lanjut ya. Nabi Nuh ini punya 4 orang anak, yaitu Kan'an, Sam, Yafith, dan Ham. Banyak sih pendapat ulama lain kalau ternyata Nabi Nuh ini punya 5 orang anak, yang 4-nya laki-laki, yang satunya ini perempuan. Tapi katanya sih nggak diketahui siapa nama anak perempuannya ini. Dan Nabi Nuh inilah istrinya yang bernama Wali'ah dan anak pertamanya yang bernama Kan'an ini menentang ajaran bapak mereka sendiri, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran bahwa istri Nabi Nuh dan Nabi Lut ini merupakan 2 perempuan yang mendurhakai Allah dan juga suami mereka. Tentu saja mereka pasti dapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun menyandang gelar istri seorang nabi dan rasul. Allah kemudian berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat 10, Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang kufur, yaitu istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Keduanya berada di bawah tanggung jawab 2 orang yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu mereka berkhianat kepada suami-suami mereka. Mereka, suami-suaminya, tidak dapat membantu sedikit pun dari siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dikatakanlah kepada istri-istri mereka, masuklah kamu berdua bersama orang-orang yang masuk neraka. Maksudnya adalah istri Nabi Nuh dan Nabi Lut ini merupakan istri dari seorang nabi. Tapi meskipun mereka istri dari seorang nabi, tapi suami-suami mereka tidak dapat menolong istri-istri mereka. Mungkin kan ada yang bertanya, loh, bukannya Allah Maha Pengampun? Bukanlah Allah Maha Pengasih? Iya benar, Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih, asalkan kita hambanya mau bertaubat. Tapi istri Nabi Nuh ini tidak mau bertaubat sampai akhir hayatnya. Gitu loh. Seperti yang diketahui, Nabi Nuh ini hidup dan diutus untuk berdakwah kepada kaumnya selama ratusan tahun. Selama 950 tahun inilah Nabi Nuh berdakwah tanpa kenal lelah. Selama 950 tahun inilah keadaan rumah tangga Nabi Nuh ini juga nggak stabil. Terlebih Nabi Nuh ini hidup jauh dari kemewahan, bisa dibilang sangat sederhana karena Nabi Nuh ini menggunakan hartanya untuk berdakwah, untuk membantu orang-orang yang miskin. Nabi Nuh juga tidak mengharapkan apapun dari dakwah yang ia sebarkan, sehingga tidak mungkin bagi Nabi Nuh untuk mendapatkan penghasilan dari jihadnya itu. Konon disebutkan saat rumah tangga tidak stabil itulah setan datang menemui Wali'ah, istri Nabi Nuh, yang menjelma atau menyerupai menjadi nenek-nenek. Nenek itu membawa setumpuk uang kepada istri Nabi Nuh dengan syarat, kamu harus menjadi mata-mata kaum Bani Rasib, kamu harus melaporkan apapun yang Nabi Nuh ini lakukan. Istri Nabi Nuh yang durhaka ini tentu senang mendengarnya, oh cuma ngelaporin doang. Akhirnya ia pun menjadi pengkhianat yang melaporkan setiap aktivitas dakwah Nabi Nuh pada orang-orang kafir. Terlebih lagi istri Nabi Nuh ini juga mempengaruhi, mendidik dan mengajarkan anak mereka pertama yang bernama Kan'an untuk mendurhakai ayah mereka. Usahanya untuk mengkafirkan ketiga anaknya, Sam, Yafith, dan Ham, itu gagal. Ketiga anak mereka tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bani Rasib memperlakukan Nabi Nuh dengan hina. Mereka bahkan mempersekutukan Allah. Kaum Bani Rasib ini terkenal congkak dan sombong. Mereka sangat kaya, malis materialis, dan juga sangat suka merendahkan orang lain. Menurut mereka, harta benda itu adalah satu-satunya tolak ukur untuk mengangkat harkat dan martabat mereka. Bahkan fakir miskin pun sangat diremehkan dan sangat direndahkan oleh kaum Bani Rasib ini. Para budak dan juga hewan juga turut menjadi korban kezaliman si Bani Rasib ini. Melihat itu, Nabi Nuh ini sangat sedih. Karena itu, Nabi Nuh ini terus
terus berusaha berdakwah dengan harapan kalau Bani Rasib ini mau dituntun menuju jalan yang benar atau menyembah Allah kembali. Sayang ya, meski berdakwah sangat lama, Bani Rasib ini tetap tidak mau menyembah Allah dan mengikuti ajaran Nabi Nuh alaihissalam. Diriwayatkan dalam masa kenabian Nabi Nuh alaihissalam, meskipun berdakwah selama ratusan tahun, Nabi Nuh ini hanya memiliki sedikit pengikut, kurang lebih 70 orang, dan 8 orang terdiri dari keluarga Nabi Nuh sendiri. Itu pun terdiri dari fakir miskin dan orang-orang tanpa latar belakang. Sampai suatu ketika Nabi Nuh ini memperingatkan kepada kaumnya bahwa akan ada bencana dan azab yang akan melanda. Kaum Bani Rasib yang bebal inilah ya tentu nggak mau ngedengerin Nabi Nuh alaihissalam dong. Mereka menganggap bahwa Nabi Nuh ini hanya membual atau menakut-nakuti mereka gitu loh, supaya mereka mau ikut ajaran Nabi Nuh alaihissalam. Akhirnya Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat sebuah kapal. Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah untuk menanam pohon kurma yang digunakan untuk membuat kapal atau perahu besar. Nabi Nuh juga disebut sebagai manusia pertama yang menanam pohon kurma. Kemudian Nabi Nuh membuat kapal besar yang kemudian disebut menjadi Bahtera Nuh. Nabi Nuh ini membuat bahtera itu di tengah gurun pasir. Setelah aku baca dan aku pelajari, ternyata ada 2 riwayat yang menyebutkan bahan baku pembuatan bahtera ini. Ada 2 pendapat yang menyebutkan tentang bahan baku pembuatan bahtera ini. Yang pertama adalah bahwa bahan baku untuk membuat bahtera itu adalah dari pohon kurma yang ditanam selama 90 tahun dan dibuat selama 40 tahun. Salman Al-Farisi bahwa dikatakan bahan baku untuk membuat kapal atau bahtera itu adalah dari pohon jati yang ditanam selama 40 tahun dan masa pembuatannya adalah 400 tahun. Menurut kalian yang mana? Tentu saja kaumnya ini meremehkan Nabi Nuh dong, karena Nabi Nuh ini membuat bahtera atau kapal di tengah gurun pasir yang jaraknya jauh dari laut. Nabi Nuh tetap sabar, Nabi Nuh tetap menjalankan perintah Allah untuk membuat bahtera. Sampai bahtera itu jadi, kezaliman dan kekejaman nggak berhenti sampai di situ. Bani Rasib bahkan menjadikan bahtera Nabi Nuh ini sebagai tempat buang air. Dari awal pembuatan sampai bahtera ini selesai, Nabi Nuh ini tetap memperingatkan Bani Rasib itu untuk ayo menuju jalan Allah. Tapi tetap aja Bani Rasib ini yang bebal kali ini nih, gak mau mendengarkan Nabi Nuh alaihissalam ini. Mereka malah tetap bilang kalau misalnya Nabi Nuh ini ya pembohong. Disebutkan bahwa panjang kapal Nabi Nuh itu mencapai 360 hasta, lebarnya 50 hasta, atau lebarnya itu 150 meter dan lebarnya 25 meter, tingginya sekitar 15 meter. Sebuah kapal yang berukuran sangat besar. Sekedar informasi ya, kalau satu hasta itu sekitar 45 cm. Nabi Nuh dan pengikutnya pun dengan sabar membersihkan satu persatu kotoran-kotoran dari Bani Rasib itu. Suatu hari, tanur di dapur Nabi Nuh menunjukkan tanda-tanda bahwa air akan mengalir. Tanur itu tempat pembakaran atau perapian. Nabi Nuh segera membuka bahteranya. Ia mengumpulkan umatnya untuk segera masuk ke dalam bahtera. Nabi Nuh juga mengajak berbagai macam binatang yang berpasang-pasangan seperti hewan buas, gajah, bahkan semut pun diajak masuk. Pada saat itu, malaikat Jibril pun diperintahkan oleh Allah untuk turun ke bumi membantu dalam mengumpulkan dan mengarahkan setiap hewan berpasangan. Tujuannya adalah agar setelah azab yang menghancurkan dunia dan daratan, masih ada spesies hewan untuk generasi selanjutnya. Bahtera Nabi Nuh ini memiliki 3 tingkat. Tingkat pertama untuk binatang buas, yang kedua untuk Nabi Nuh dan pengikutnya, tingkat ketiga ini untuk burung-burung. Berdasarkan beberapa riwayat, dikatakan bahwa hewan pertama yang dimasukkan adalah burung kakatua dan yang terakhir adalah keledai. Ada pula kisah bahwa iblis menggantung di pundak keledai dan menggoda kaum yang beriman untuk tidak naik ke bahtera Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh mengumpulkan umatnya, Nabi Nuh ini teringat anaknya, Kan'an. Hal ini tertulis dalam Quran Surah Hud ayat 42 dan 43. Saat itu Nabi Nuh melihat anaknya jauh di suatu tempat terpencil, lalu ia memanggil anaknya, "Hai Kan'an, naiklah ke bahtera bersamaku, janganlah engkau mengikuti mereka sama orang-orang yang kafir." Namun Kan'an menolak.
"Tidak, aku tidak akan naik ke bahteramu, aku akan berlari dan aku akan menyelamatkan diri dengan naik ke atas gunung. Sungguh Kan'an, tidak ada yang menyelamatkanmu saat ini selain pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ketika Nabi Nuh dan Kan'an sedang berbincang, tiba-tiba datanglah gelombang yang memutus percakapan mereka. Kan'an tenggelam dan terombang-ambing di dalam banjir bandang itu. Dugaan Kan'an pun salah. Air banjir bahkan menenggelamkan puncak gunung tertinggi sekalipun. Sebagai seorang ayah, tentu Nabi Nuh ini sangat sedih melihat putra tercintanya tenggelam oleh azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat Kan'an tenggelam, Nabi Nuh memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar putranya diselamatkan, mengingat bahwa Allah menjanjikan keselamatan bagi seluruh keluarganya. Nabi Nuh kemudian bertanya-tanya kepada Allah, kenapa putranya tidak diselamatkan. Lalu Allah pun menjawab bahwa putranya tidak termasuk keluarga yang bisa diselamatkan, karena seperti ibunya sampai akhir hayatnya si Kan'an ini tidak mau mengikuti ajaran Nabi Nuh alaihissalam. Nuh kemudian menyadari kesalahannya dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menyesali perbuatannya dan kemudian mengikhlaskan putranya Kan'an dan istrinya. Allah dengan kekuasaannya telah mengatur semuanya agar hewan-hewan ternak ini tidak dimangsa oleh hewan buas. Allah menurunkan demamnya sehingga naluri pemangsanya itu menurun. Setelah seluruh umatnya dan hewan itu masuk, Nabi Nuh kemudian menutup rapat-rapat bahteranya. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menurunkan hujan dari langit dan bumi pun mengeluarkan air dari segala celahnya. Terkatuplah langit. Dikatakan hujan deras ini belum pernah terjadi sebelumnya sejak bumi diciptakan. Bahkan tidak ada hujan sedahsyat ini sampai saat ini. Lautan menggelora dan ombak dahsyat memburai dan melahap bumi dan segala isinya. Dalam sekejap debit air merayap tinggi, menghancurkan dan membanjiri seluruh permukaan bumi. Bumi ditenggelamkan dalam air hingga mencapai puncak tertinggi dan peristiwa serupa tidak terulang kembali sampai saat ini. Hal itu merupakan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kaum Nabi Nuh yang telah melakukan perbuatan syirik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah menenggelamkan manusia, pohon, gunung, Allah memberikan perlindungan untuk bahtera Nabi Nuh berlayar selama 150 hari. Ada beberapa riwayat, ada yang meriwayatkan bahwa bahtera Nabi Nuh ini berlayar selama 40 hari. Riwayat lain mengatakan 6 bulan dan 150 hari. Jadi aku mohon banget teman-teman supaya kita sama-sama tahu, kita sama-sama belajar. Ditolong teman-teman tolong tulis di kolom komentar ya. Bahtera terus berlayar sampai tidak ada kaum Nabi Nuh yang zolim ini tersisa lagi. Setelah semuanya tenggelam, Allah kemudian memerintahkan bumi untuk menyerap semua air yang ada di permukaan dan memerintahkan langit untuk menghentikan hujannya yang dahsyat itu. Akhirnya air bah yang menenggelamkan bumi surut. Bahtera Nabi Nuh ini akhirnya terdampar di Gunung Judi. Pengikut Nabi Nuh kemudian beristirahat. Terdapat perbedaan pendapat tentang letak di mana Gunung Judi. Yang sumber menyebutkan bahwa Gunung Judi ini terletak di Armenia, sementara yang lainnya menyebutkan di Irak atau di Turki. Sebelum wafat, Nabi Nuh memberikan 2 wasiat kepada anak-anaknya, melarang mempersekutukan Allah dan takabur atau sombong. Yang kedua, ucapkan la ilaha illallah dan subhanallah wa bihamdi. Selain itu, Nabi Nuh juga memberikan nasihat kepada anak-anaknya untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenalilah Allah di masa sukamu, maka Allah akan mengenalimu di masa dukamu. Yang ketiga, apabila kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. Beramalah kepada Allah sebaik-baiknya sebagai ungkapan rasa syukur. Bersabar dalam menghadapi apa yang tidak kamu sukai, mengandung kebaikan yang banyak. Dan Nabi Nuh membagi 3 wilayah untuk anak-anaknya, yaitu Sam, Yafid, dan Ham. Sam menetap di wilayah bagian barat, keturunannya menempati daerah Romawi, Persia, dan Arab. Sam dan keturunannya adalah asal-usul bangsa Arab yang sekarang tinggal di wilayah Arab dan Timur Tengah di Asia Barat. Yang kedua, Yafid
ditempatkan di wilayah timur. Keturunannya banyak menempati wilayah Turki, Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ini bukan makhluk ya, tapi nama tempat. Berarti Ya'juj dan Ma'juj ada lagi kisahnya ya. Yafid melahirkan keturunan bangsa Romawi yang sekarang bangsa tersebut telah berkembang menjadi bangsa Eropa. Putranya yang terakhir itu Ham kan di wilayah utara yang menempati wilayah Zanji dan Habasyah, merupakan leluhur bangsa Habasyah, bangsa Afrika yang tinggal di benua Afrika. Tidak diketahui bagaimana Nabi Nuh ini wafat. Wahab bin Munabih mengatakan bahwa setelah terjadinya banjir besar, Nabi Nuh bertahan hidup selama 200 tahun dan setelah keluar dari Bahtera, Nabi Nuh melaksanakan ibadah haji. Oke, jadi itu kisah Nabi Nuh kali ini teman-teman. Gimana teman-teman, paham kan? Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah tonton video ini sampai habis. Kalau aku ada salah kata atau ada informasi aku yang kurang pas, teman-teman tolong bantu koreksi di kolom komentar. Kalau kalian suka video ini, tolong bantu like-nya, jangan lupa subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.